Pemirsa, sebuah kapal di galangan kapal Kota Batam meledak hingga menimbulkan korban jiwa. Insiden ledakan ini terjadi pada Rabu sekitar pukul 4 subuh. Sepuluh orang tewas dan puluhan mengalami luka. Dalam insiden yang kedua kalinya ini, dari 28 orang korban, 10 diantaranya meninggal dunia dan 18 orang luka-luka, serta masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Aini Batu Aji dan Rumah Sakit Elizabeth, Kecamatan Sagulung. Penyebab kecelakaan pun hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. Hingga kini pemirsa, tim Inafis Polda Kepri dan Satreskrim Polresta Barelang masih melakukan penyelidikan. Dan untuk mengetahui kondisi terbaru mengenai para korban dalam ledakan kapal di galangan kapal di Kota Batam, kita akan terhubung pemirsa dengan rekan kami Alboin di Rumah Sakit Mutiara Aini di Batu Aji, Kepulauan Riau. Selamat malam Alboin, berapa jumlah korban terakhir, luka dan juga meninggal dunia yang Anda terima di Rumah Sakit Aini? Ya, baik Tiara dan pemirsa, dapat kami sampaikan saat ini saya sekarang masih berada di Rumah Sakit Mutiara Aini Batu Aji Batam, Kepulauan Riau, dan sejumlah kerabat masih menunggu keberadaan daripada kerabat mereka. Saat ini masih ada sekitar 11 orang yang dirawat di rumah sakit ini, dan tadi sekitar sore sekitar 4 orang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polda Kepri untuk di otopsi. Nah, dari kejadian ini dapat kami laporkan ada terdapat sekitar 28 orang yang menjadi korban, dan seluruh korban itu dievakuasi atau dibawa ke rumah sakit di beberapa rumah sakit di Batu Aji. 7 orang itu berada di Rumah Sakit Elizabeth, dan 4 orang meninggal dan 3 orang dalam keadaan kritis. Nah, untuk di Rumah Sakit Aini ini sendiri terdapat 15 orang yang dibawa ke sini, ada 4 orang meninggal dan terdapat sekitar 11 orang yang masih kritis, dan sementara masih ada dua orang lagi dibawa ke rumah sakit Kota Batam dan dinyatakan meninggal, dan kemudian masih ada sekitar 7 orang lagi yang dirawat di Rumah Sakit Geraha Hermina Batu Aji juga. Nah, dan saat ini kami masih tetap memantau semoga korban yang masih dirawat ini bisa selamat dari maut yang menimpa mereka di perusahaan galangan kapal di salah satu di kapal perbaikan kapal galangan PT ASL Batam Kepulauan Riau. Begitu, Tiara. Baik, Alboin, kami memastikan kembali bahwa jumlah korban meninggal ini totalnya 10 orang ya? Ya, yang meninggal itu ada 10 orang. Baik. Jadi ada 18 orang itu masih dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Batam. Begitu. Baik, dari ke-10 ini termasuk juga yang saat ini berada di Rumah Sakit Aini, apakah sudah ada yang berhasil diidentifikasi, Alboin? Ya, saat ini kami belum mendapatkan kabar informasi terbaru, tapi keluarga masih tetap menunggu perkembangan daripada kesehatan para korban yang masih kritis di rumah sakit ini. Begitu, Tiara. Baik, dari data yang mungkin Anda terima, siapa sebenarnya korban 10 orang ini? Apakah memang berasal dari dalam kapal kah atau juga ada pihak-pihak dari luar kapal yang menjadi korban? Ya, dari informasi yang saya dapatkan tadi dari beberapa kerabat korban yang memang pernah bekerja di situ, rata-rata yang korban itu adalah mereka yang bekerja di dalam lambung kapal. Begitu, Tiara. Dan dari penjelasan keluarga korban ini mengatakan bahwa mereka kerabatnya itu bekerja masuk mulai jam 8 malam sampai besoknya jam 8 pagi juga. Nah, pada saat mereka bekerja di dalam kapal itu, mereka harus masuk ke dalam lambung kapal ke dalam 25 meter, dan di sana itu sebetulnya ada juga sistem pemadam kebakaran, tapi itu yang namanya itu racun api kalau bisa kami sebutkan. Nah, pada saat mereka bekerja di sana, ternyata selama ini terjadi kebakaran kecil di dalam kapal itu, di dalam lambung kapal itu, tapi mereka bisa padamkan api itu. Nah, tidak tahu apa yang terjadi tubuh tadi itu, tiba-tiba kapal bisa
ada kebakaran besar di dalam sehingga mereka yang ke-28 orang pekerja itu terjebak di dalam. Dan informasi yang kami dapatkan, ya mereka kerabatnya mereka itu ada yang dalam keadaan terbakar, ada habis terbakar juga, dan ada yang masih terbakar ringan begitu. Begitu kami sampaikan. Baik, Alboin, informasi berkaitan dengan korban luka yang saat ini masih dirawat seperti apa dan penanganan apa yang saat ini sedang dilakukan? Sejauh ini memang kami belum bisa mendapatkan informasi seperti apa keadaan mereka, tapi dari keluarga yang kami dengar tadi ada beberapa kerabat mereka yang masih menunggu operasi dan bahkan belum mendapatkan jadwal operasi begitu. Dan tadi dari salah satu kerabat korban itu mengatakan semua badannya terbakar begitu, Mbak. Kembali ke studio. Baik, Alboin, sudahkah Anda menerima informasi berkaitan dengan proses penyidikan atau hasil proses penyidikan sementara mengenai apa penyebab pasti dari kecelakaan ini? Baik Mbak, sejauh ini kami belum mendapatkan secara resmi dari kepolisian yang menyelidiki kasus ini, tapi tadi informasi dari Bapak Kapolda, Irjen Pol Asep Safrudin menyatakan timnya sudah melakukan penyelidikan dan nanti akan dilakukan olah TKP di dalam kapal. Seperti itu, Tiara. Berkaitan dengan juga pasien dan juga korban yang hingga saat ini masih dirawat, bagaimana proses dari biaya perawatan mereka sendiri, Alboin? Apakah Anda menerima informasi berkaitan dengan hal tersebut? Iya Mbak, jadi ya Mbak Tiara, memang sejauh ini kami belum mendapatkan seperti apa tanggung jawab untuk pembayar itu. Tapi tadi saya sempat berbicara dengan dukungan dari Ketua DPP Kota Batam menyatakan bahwa pihak perusahaan harus bertanggung jawab dalam insiden ini. Begitu, Tiara, Mbak Tiara. Baik, sejauh ini apakah ada posko yang barangkali dibangun di rumah sakit untuk mempermudah keluarga korban melaporkan data-data pencarian terhadap korban kebakaran kapal tersebut, Alboin? Sebenarnya semua korban sudah dibawa ke rumah sakit dan beberapa kerabat ini yang berada di sini hanya menunggu perkembangan terkait kesehatan para kerabatnya. Begitu, Mbak Tiara. Baik, terakhir mungkin Alboin, apakah sudah ada tanggapan dari pihak PT kapal tersebut menanggapi kecelakaan ataupun juga kebakaran ini? Nah, sejauh ini belum kami dapatkan informasi. Kemungkinan besok kami juga akan mencari terkait apa penyebabnya. Dan kalau memang pun kami tidak bisa mendapatkan informasi itu, kemungkinan besar kami akan mendapatkan dari pihak kepolisian untuk mendapatkan penjelasan apa penyebab ataupun kronologis terjadinya kebakaran di dalam kapal itu. Tadi seperti saya sampaikan tuh, dari penjelasan kerabat korban yang mau bekerja hari-hari di situ, memang sering terjadi kebakaran kecil di dalam kapal itu, tetapi mereka bisa atasi dan tidak tahu mungkin yang sungguh tadi bisa terjadi api membesar, itu mungkin di luar pemikiran di luar kendali kita. Baik. Seperti itu, Tiara. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah Anda berikan di Kabar Utama Malam. Alboin melaporkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali.